saged paham siji. Video semua. Ya, Bu. Oke, teman HR, sebentar lagi webinar akan dimulai. Dimohon semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Iya, kita saling ngobrol dulu nih, sapa-sapa semuanya. Dari mana aja? Tadi ada yang udah hadir dari Kudus, ada yang dari Cikarang Utara, ada yang dari Demak. Vicky dari mana nih? Kayaknya udah Dari siap Demak, banget Kak. nih buat ikut webinar. Oh, dari Iya. Demak. Udah siap banget ini. Oke. Oke, aku mau nanya nih, di antara teman HR semuanya, apa ada yang udah pernah ikut interview? Apa ada yang udah pernah gagal atau malah lancar banget jawab interviewnya? Kalau mungkin untuk Coba. masalah interview belum pernah sih, Kak. Oh, emang Vicky apa masih SMA atau SMK? Ya, SMK kelas 12 ini. Oke. Kalau saya SMP, Kak. Terima kasih, Vicky. Siapa yang masih SMP? Saya, Kak. Bang, buta map, Bang. Bercanda, Kak. Buta map. Oke. Oke, langsung aja aku buka aja webinarnya ya. Selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar sharing session kita HR bersama IPHRD. Nah, teman HR, sebelumnya aku mau nanya nih. Iya. Sebelumnya aku mau nanya. Udah pada tahu belum tema webinar malam hari ini tuh apa sih? Apakah nggak dengar? Halo. Udah ada yang tahu belum tema hari ini tuh apa? Coba diaktifin aja mic-nya. Apa tuh? Ada mau lupa sih, Pak. Jika bukan logik, kalau logik itu Kak Firda monitor. Halo, Cak. Tolong di mute, Kak. Sebentar. Oke. Oke, aku lanjutin ya.
Jadi tema webinar malam ini itu kupas tuntas interview kerja. Di sini kita akan bongkar semuanya nih, tips dan trik cara jawab interview biar teman HR semua lolos ketika tes kerja. Tentunya dengan moderator dan narasumber yang sangat keren sekali. Sebelum memulai, aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Anissa Citrayu, biasa dipanggil Aca. Aku mahasiswa Institut Setiami Cikarang. Di sini sebagai host yang akan memulai acara webinar ini. Nah, buat yang baru bergabung, mungkin aku mau jelasin sedikit dulu nih tentang sharing session kita HR. Jadi, sharing session kita HR adalah sebuah event webinar yang diadakan setiap minggunya oleh kita HR dengan tujuan memberikan pengetahuan seputar dunia kerja untuk teman-teman yang ingin merintis karir dan pengelolaan terkait HR untuk para HRD. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk ikut webinar ini ya, karena pastinya bakal banyak tema menarik dan juga tentunya narasumbernya keren-keren. Jadi, sharing session ini didukung oleh IPHRD Jawa Barat dan juga IPHRD Kabupaten Bekasi. Aku mau jelasin juga mengenai kita HR. Jadi, kita HR itu sebuah platform digital ekosistem HR dengan tujuan memberikan pengetahuan seputar dunia kerja dan pengelolaan HR untuk para HRD. Oke, sebelum memulai webinar, aku mau bacain tata tertib selama mengikuti webinar. Aku harap semuanya mendengarkan. Yang pertama, peserta mengikuti acara sampai dengan selesai. Yang kedua, peserta diharapkan mengaktifkan kamera saat webinar berlangsung. Ketiga, peserta dilarang share screen selama webinar berlangsung. Dan yang keempat, peserta boleh bertanya melalui fitur raise hand pada sesi tanya-jawab. Yang kelima, peserta hanya boleh menyalakan mic ketika dipersilahkan oleh moderator saat sesi diskusi. Dan yang terakhir, mengisi form feedback mengenai sharing session. Linknya nanti akan di-share via WhatsApp group. Oke, kayaknya semuanya udah nggak sabar nih ya buat ikut webinar. Langsung aja kita sapa moderator dan narasumber kita. Selamat malam Ibu Mulyana, selamat malam Ibu Ayu. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Masih kurang ini ya, masih belum dibuka nih kameranya. Iya, yang Ayo lainnya dong, videonya tunjukkan dibuka wajah dong. ganteng dan cantiknya, jangan malu. Karena ini awal untuk teman-teman dapat kerja nanti loh. Nah, Mas Rio aja udah keluar mukanya ya. Ayo. Oke Bu, langsung aja aku serahin kepada Ibu Mulyana sebagai moderator. Ibu Mulyana dipersilahkan. Oke, terima kasih Dek Aca yang selalu cantik ini ya. Dari Cikarang ya? Nanti ketemu Dari dengan teman-teman. Oh, dari Cibitung, ketemu teman-teman ya, seluruh Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Yang dari Demak, yang dari Kudus, yang dari Cibitung, Cikarang Utara, ada yang Cikampek. Kita semua satu, namanya Indonesia ya. Jadi semua satu Indonesia. Kita di sini adalah sobat pembelajar, sama-sama kita mau belajar, sama-sama kita berbagi ilmu. Ayo yang aktif nanti ya, kita talk interaktif saja. Jadi kalau adik-adik mau bertanya, nanti kita langsung aja sambil jalan. Oke nggak? Oke. Oke ya.
tadi sudah diajarin ya untuk tata tertibnya. Kalau seandainya bisa, tolong dibuka dulu kameranya biar lebih akrab. Siapa tahu ada jodohnya nanti di sini. Ya nggak Aca? Untuk pesertanya sudah mulai semua atau masih ada yang ditunggu? Oke, kita mulai saja ya. Judul kita hari ini adalah tadi, coba di share screen di Acanya. Menolak gagal interview. Ya, menolak gagal interview. Itu luar biasa loh ya. Saya karena tadi belum perkenalan, tadi adik-adik sekalian tadi, ada yang mungkin masih kelas 12, atau mungkin sudah lulus, ada yang dari SMK, ada yang sudah bekerja, mungkin sambil ini dulu sambil nunggu rekan-rekan yang lain, ada yang sudah bekerja atau sekarang sedang mencari kerja, ada? Ada. Ya. Nah, ini momen yang bagus sekali nih, kita ketemu narasumber yang luar biasa, seorang mentor nasional, sudah bukan hanya di Bekasi, kabupaten, kota, namun mentor nasional, seorang psikolog juga. Sayang sekali kalau ilmunya nggak kita ambil gitu ya. Beliau Bu Ayu ini adalah praktisi di HRD, cukup sangat expert juga. Jadi harus kita korek nih, semakin dalam dikorek, semakin dapat ilmunya. Jadi nanti pada saat kita momen interview, the real interview dengan user, dengan HRD-nya, adik-adik, teman-teman sekalian itu udah siap. Karena apa yang kita siapkan selama ini, mulai dari psikotes, membuat CV yang baik, istilahnya jual diri gitu ya, jual diri di dalam CV-nya, sudah di screening, terus dikasih momen untuk interview. Jangan sampai sudah ditunggu-tunggu, udah sebulan apply, nggak dipanggil-panggil. Giliran dipanggil, gelagapan gitu ya. Atau gemeteran gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada persiapan. Nah, ini adalah momennya ini, menolak gagal interview. Nanti akan dikasih tahu nih kiat-kiat bagus banget dari Bu Ayu kita, seorang mentor yang sangat sukses di nasional ini ya, bukan hanya Bekasi dan Jawa Barat khususnya. Jadi adik-adik sekalian tolong yang semangat, yang masih kelas 12 juga semangat. Kalau memang nanti mau bekerja, minimal sudah tahu pada saat nanti dipanggil oleh user atau HR sudah ada persiapan. Setuju nggak nih? Setuju. Setuju. Sambil interaktif saja. Terkadang kalau seandainya memang ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Oke? Oke ya. Oke, kalau begitu pemanasannya sudah cukup, kita langsung masuk ke materi. Silakan dibuka next slide-nya, baca. Saya kasih kesempatan waktu dan tempatnya kepada ibu kita yang cantik, Bu Ayu ya. Jeng jeng, Bu Ayu, Bu Ayu. Jeng jeng. Selamat malam semuanya. Malam. Kita santai aja ya. Formal ya. Tapi yang lainnya di mute dulu. Oke. Oke. Hari ini kita melanjutkan yang 2 minggu yang lalu ya. Terkait kalau 2 minggu yang lalu mungkin dengan Pak Maman sudah dibahas terkait dengan bagaimana sih caranya membuat CV yang menarik kan gitu. Jadi sekarang kita melanjutkan bagaimana cara menghadapi interview. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yana tadi ya. Bu Yana agak, aduh, saya jadi malu ini ya. Saya bukan mentor nasional ya, masih mentor-mentoran. Orang itu ya kalau ilmunya makin tinggi itu ya Dek, makin merunduk. Padi pun berat, makanya merunduk. Gitu. Jadilah seperti itu ya, jangan tinggi hati. Monggo Bu. Jadi bagaimana sih caranya kita menghadapi interview? Seperti yang disampaikan oleh Bu Yana, ketika kita menghadapi interview ya, kita itu punya kesempatan bahwa di situ kita itu jual diri. Saya selalu kalau pada saat saya memberikan training ya untuk anak-anak yang mau siap kerja ya, dia mau prakerja, itu biasanya saya sampaikan bahwa ketika kamu interview itu adalah saat kamu jual diri ya, jual diri dalam tanda kutip ya, istilahnya bukan jual diri yang
aneh-aneh ya, kita dalam tanda kutip yang positif. Karena apa? Karena kita harus menjual diri kita supaya apa? Supaya seorang interviewer itu dia menarik gitu loh, tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kita jualan, gimana caranya jualan kita laku kan gitu. Itu secara garis besarnya seperti itu. Ketika kita menghadapi interview, berarti kita lagi jualan. Jualan tentang diri kita supaya kita itu menarik sehingga kita bisa diizinkan nih masuk ke perusahaan gitu. Oke, next slide, Mbak. Oke, nah di sini saya cuma ngambil simpel aja, ada tujuh cara Jitu menghadapi interview ya. Yang pertama, ketika kita mau masuk rumah, anggapannya gini, ketika saya mau ngelamar ke perusahaan ya, teman-teman semuanya mau ngelamar ke perusahaan, anggapannya adalah kita itu mau masuk rumah yang baru. Coba saya tanya, kalau seandainya kamu masuk ke rumah yang baru, kamu rumahnya aja nggak tahu itu rumahnya apa, ya. Di sini juga sama, rumahnya perusahaan. Kamu nggak tahu perusahaan yang akan kamu lamar seperti apa, gimana bisa kamu mau diizinkan masuk kan gitu. Karena akan ada saatnya nanti pasti seorang HR itu pasti akan menanyakan apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini. Nah, gitu. Jadi yang pertama yang harus kalian siapkan adalah kalian harus mempelajari perusahaan yang akan dilamar itu apa. Supaya apa? Supaya kita diizinkan masuk. Kalau bilang, Bu, nggak tahu, Bu, terkait dengan perusahaannya. Nah, jangan bilang begitu. Karena apa? Karena kita punya handphonenya udah pintar semua sekarang. Betul nggak? Jadi Kalau dia nggak tahu kan berarti dia tidak tertarik ya, Bu, nah, ya. betul, iya. Ini mau nggak nih kerja? Jadi itu pun juga bisa menunjukkan bahwa kita ini tertarik dengan perusahaan itu karena kita sudah mencari seluk-beluknya. Oh, perusahaan ini, perusahaan bidangnya apa. Kemudian posisi yang akan saya lamar itu bagian apa. Kita tahu job desk-nya mungkin, atau kita bisa browsing terkait dengan apa sih tugas dan tanggung jawab yang akan saya lamar ini gitu. Paling tidak minimal pelajari tentang perusahaan itu, kemudian apa yang mau saya masukin. Posisi apa sih yang mau saya lamar gitu. Kemudian yang kedua nih, Mbak boleh nggak next? Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memaksimalkan penampilan kita pada saat interview. Ingat baik-baik dan perhatikan baik-baik ya. Kadang-kadang ada perusahaan di mana ketika memanggil kita itu ada dress code-nya ya. Harus menggunakan baju apa. Tapi kalau tidak ada dress code-nya, kalian harus tetap menggunakan pakaian yang formal ya. Jangan kayak mau jalan gitu loh ya. Meskipun oh ternyata ini perusahaannya perusahaan beda ya, kalau perusahaannya perusahaan advertising mungkin ya. Mungkin beda, dia dress code-nya mungkin butuh kreativitas kan gitu. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan pasti harus pakai setelan formal. Jadi pastikan penampilan kalian itu benar-benar maksimal gitu loh. Misal yang pakai kerudung ya, nah ini yang kadang-kadang bikin, nah itu harus rapi, misal harus harus dikasih apa ya, jarum ya. Jadi jangan mau diajak ngobrol nih gini-gini nih, gitu ya. Apa nih gini-gini nih ya. Gimana nih? Nah, gimana? Nah, misal contohnya nih kayak Bu Yana nih ya. Nah, ini kan kelihatan tuh. Ya. Nah, jadi lebih rapi. Jadi jangan sampai itu mengganggu karena apa ini ya? Gerakan tubuh image, ya. Gitu ya. Ya. First image gitu ya. Ini menjadi apa? Gangguan buat orang yang ketika kita seorang interviewer nih terganggu karena kalian banyak benerin inilah, mungkin kemeja lah ya kan, atau sama mungkin cowok, ini suka begini-begini. Sama Nah, cowok, kalau cowok biasa rapi, rambutnya kalau bisa rapi ya, jangan gondrong ya kan. Kalaupun misal nih gondrong ya potong dulu lah ya, pada saat kita mau masuk potong rambut yang rapi gitu. Perlu dandan nggak Bu? Nah, silakan kalau kalian memang suka dandan, yang penting kelihatan kita tuh menarik gitu loh ya, menarik pada saat kita nih loh saya, ini menunjukkan saya seperti apa gitu. Saya juga punya pengalaman tuh Bu Ayu. Ya. Pada saat interview itu maaf gitu, ada jambangnya gitu ya. Harus dirapikan kan? Nah, kalau ada jambangnya ya harus dirapikan. Mungkin ada brewoknya juga ya, Bu Yana ya. Atau gondrong gitu. Karena ada mungkin loh ya, meskipun kalau saya sih enggak ya, kalau saya sih biasa aja menghadapi orang lain yang begitu. Cuman ada beberapa yang mungkin ya,
ada yang geli gitu loh lihat itu, gemes banget sih, rasanya mau pengen gitu loh. Nah, jadi lebih baik kita yang rapih ya, ketika kita posisi mau interview itu kita posisinya yang rapih. Dari atas, dari kepala sampai ke bawah itu rapih. Jadi Pakai sepatu, jangan Jadi lupa. pengertian good looking itu bukan karena wajahnya cantik kayak De Acha tadi, bukan sebenarnya. Betul, Good bukan. looking itu adalah kalau kita lihat itu dia good gitu ya. Orang cantik pun bukan berarti putih, tapi hitam manis. Tapi kalau dia penampilannya serasi, Rapih, itu pun rapih, cantik, rapih. gitu ya. Nah, jadi jangan salah, harus cantik, harus ganteng, tidak. Cowok pun kalau seandainya bajunya dirapiin, dimasukin ke dalam celana, pakai ikat pinggang, sopan sekali gitu ya. Betul. Apalagi ditambah mungkin minyak rambut dan disisir. Kasih pomade. Pomade boleh, tidak juga boleh, asalkan disisir, jangan keruil sana, keruil sini. Itu adalah salah satu tips good looking ya adik-adik ya. Dan pastikan ketika bertemu nih ya, ketika bertemu jangan keringetan ya. Paling nggak nyaman ketika kita tuh interview, betul nggak Bu Yana? Betul. Itu bolak-balik ngelapin keringat gitu loh. Nah itu nggak banget buat Tapi kita gitu. kalau Jadi untuk Ibu Ayu kayaknya ada persiapan khusus tadi. Jadi mungkin perginya ke psikologi ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah persiapan tadi ya. betul. Jadi bagaimana menghadapi para interviewer, bagaimana komunikasinya. Itu malam sebelumnya itu udah dilatih dulu. Betul. Apa-apa yang kira-kira akan ditanyain itu udah dipikirkan dulu. Jangan sampai gemeteran, tangannya keringetan. Ada juga KRD yang ngetes pakai shake hand ya. Iya betul. Nanti dikirain jantungnya lemah gitu ya. Padahal karena grogi. Iya. Makanya jangan grogi. Persiapan itu sangat penting. Betul. Persiapan sangat penting. Jadi oke, next berikutnya Mbak Acha. Oke, ketika berbicara ya, ketika kita berbicara dengan orang yang sedang mewawancara kita, biasakan kalian menatap matanya. Bukan berarti melotot ya, tapi menatap matanya. Pada saat kita menyampaikan sesuatu, kita menatap matanya. Ketika dia bicara dengan kita, pastikan kita juga menatap matanya. Karena apa? Karena kalau kita ke sana kemari itu bisa yang pertama nih, anggapannya adalah tidak sopan. Yang pertama. Yang kedua adalah kelihatan banget nih orangnya grogi, Tidak percaya. nggak pede, kan gitu kan? Nah, makanya biar bisa bagaimana sih caranya kita untuk kontak mata latihan? Nah, di sini saya sudah sampaikan bahwa latihannya bisa pakai cermin, ya. Di rumah kan pada punya cermin kan, betul nggak? Nah, pakai cermin yang gede tuh. Biasanya di lemari itu ada kan pakai cermin. Kalau Bu, saya nggak ada cermin gede Bu, ya udahlah di jendela, nah, ya kan? Di jendela pasti ada bayangannya tetap kelihatan. Nah, itu kalian bisa latih di situ. Setiap hari kalian latih untuk apa? Untuk melatih kepercayaan diri ketika kita berbicara. Itu juga penting. Jadi ketika kita interview, apa yang kita sampaikan ketika kita yakin, ketika kita pede, itu kita mau salah atau benar itu kayaknya lewat deh. Karena apa? Yang mendengarkan itu yakin gitu loh dengan apa yang kalian sampaikan gitu. Dan nggak akan banyak pertanyaan, biasanya seperti itu. Ada ungkapan itu ya, praktis makes perfect gitu ya. Jadi kalau biasanya masak nasi goreng yang pertama kurang enak, tapi pada saat nasi goreng yang kedua, yang ketiga pasti sudah ada peningkatan rasa. Begitupun juga pada saat kita public speaking, komunikasi sebelum wawancara. Coba kita ulang-ulangin lagi apa-apa perkenalannya. Jangan sampai perkenalan aja tadi gemeteran. Itu tadi biasanya langsung ya, ya. Padahal nilainya bagus loh pada saat CV-nya oke banget, tapi begitu wawancara interview lah gimana cerita ini orangnya ada yang gitu saking kan. groginya tuh kursinya putar, orangnya muter-muter. Ada juga. Nah, itu juga ya pada saat kita di interview ya, pastikan nih tangan nih ya. Ada meja nih ya, biasanya ada meja nih ya. Ada meja ya, di sini depannya kita ada meja. Pastikan tangan kita itu selalu dalam posisi yang mau di atas meja boleh ya, kalau saya di atas meja boleh, atau kita Di atas begini paha. juga di atas paha aja. Ingat baik-baik ya, ketika grogi hati-hati. Kadang-kadang tuh ya kakinya ngeder gini loh, goyang-goyang gini loh. Atau Tahu tangannya nggak? gemeter. Atau tangannya yang gini-gini nih, ya kan? Akhirnya apa?
Di kita mejanya kerasa nah gitu tuh ya, tanpa sadar itu kita ya. Nah makanya ketika kita mau interview, kita pastikan siap segala macamnya tentang kita ya, jualan diri. Oh, kata Mbak Yana kan jual diri. Harus Betul. menjual diri. Emang kita harus jualan yang menarik, sama seperti kita kalau lihat ada sebuah toko kue, toko apa yang ketika dia mau launching sesuatu, dia akan jualan kan, jualan yang benar-benar supaya menarik itu apa? Sampaikan semuanya. Oh ini enak loh, ini ada kejunya, ada mozzarellanya, ini ada daging cacahnya. Padahal belum tentu rasanya enak kan gitu. Tapi karena kita disodor-sodorin yang benar-benar menarik, akhirnya apa? Kita tertarik untuk, ya kita masuk nyoba. Nah gitu loh. Ya, lanjut Mbak Aca. Yang keempat, nah ini ya. Jelaskan tentang diri Anda, ya. Kadang-kadang kita itu kalau ditanya, kalau interview nih, kebiasaannya nih ya, orang kalau di interview cuman gini. Biasanya kan pertanyaan gini, silahkan perkenalkan diri Anda, gitu kan. Kita sebagai HR nanya begitu kan, menyampaikan begitu. Terus dari teman-teman nih ya, biasanya jawabnya cuman gini, perkenalkan nama saya Ayu, saya lahir di Magelang, saya kelahiran tanggal sekian sekian sekian. Saya Itu tinggal semua ada di KTP. Saya tinggal di jalan mana. Saya saya pernah sekolah di SMK AIUEO ya kan. Kemudian pengalaman kerja di PT, misal di PTA sebagai operator. Nah, paling cuman gitu. Sementara ya teman-teman semuanya harus tahu bahwa kita ini ketika kita menginterview, kita itu sudah pegang namanya CV kalian. Nah, apa yang tidak tertuang di CV kalian itu sebetulnya yang harus kalian sampaikan pada saat kalian interview. Ya, jadi kalian menjelaskan kelebihannya kalian tuh apa. Sampaikan, oh ya, saya ini pernah sekolah di SMK jurusan teknik permesinan, misal gitu. Saya pernah kerja di saya mengambil jurusan teknik otomotif. Sampaikan alasan kalian mengambil otomotif itu karena apa. Oh saya karena saya suka terkait dengan saya ngotak-atik motor itu saya suka. Misal ngomongnya begitu. Karena saya suka saya mengambil teknik otomotif. Kemudian selama saya mempelajari di teknik otomotif, saya pernah nih sama teman-teman suka bongkar-bongkar motor, saya bikin-bikin apa modif motor. Nah, misal contohnya begitu ya. Kadang-kadang teman-teman karena merasa saya belum pernah pengalaman kerja tapi tidak bisa menyampaikan kelebihannya kalian gitu loh. Padahal itu adalah nilai lebih. Kemudian contohnya saya pernah menjadi ketua OSIS ya. Pengalaman berorganisasi itu sebenarnya juga penting karena apa? Karena itu bisa menunjukkan bagaimana sih kalian ini pada saat kalian berada di organisasi itu kedudukan kalian sebagai apa. Nah, tanggung jawabnya apa itu bisa juga relevan dengan apa yang pekerjaan mungkin ya, bisa jadi mungkin menjadi relevan untuk pekerjaan yang akan kalian masukin. Jadi menjadi poin tambahan ya betul, Bu menjadi ya. poin tambahan. Karena apa? Contohnya nih misal Bu, saya sih cuman pernah jadi ketua pelaksana sebuah event. Nah, itu tanggung jawab yang besar ya. Berarti dia bisa memimpin, leadership-nya dapat. Betul nggak Bu Yana? Betul. Leadership-nya dapat. Bagaimana dia memanage-nya pun juga dapat. Dia nggak Memanage dari sekolah, betul. daftar pelajarannya tidak terbengkalai, dan Betul. eventnya sukses. Oh, berarti bagus. dia anak punya poin plus. Punya komunikasi, nggak mungkin seorang ketua nggak punya nilai komunikasi kan gitu. Berarti dia punya nih komunikasi, skillnya bagus nih kan gitu. Jadi jangan lupa bahwa itu disampaikan dan ceritakan. Jangan cuma nulis pengalaman organisasi sebagai ketua OSIS. Cuman gitu aja, tapi kalian tidak ceritakan dengan detail apa. Karena apa? Kalian jual diri ya. Apa sih yang lebihnya? Kenapa kalian sampai dipilih sebagai ketua OSIS? Ya, ceritakan aja. Bebas, kalian mau sebebas-bebasnya. Percaya nggak? Ketika kita ya pada saat kita interview, kita banyak ngomong dan yakin dengan diri kita, mau itu benar atau enggak ya. Kalian itu seorang yang benar atau enggak, yang seperti yang diceritakan biasanya HR ketika udah wah orang ini meyakinkan ya, orang ini pede, orang ini. Nah, itu menjadi nilai poin tersendiri buat kita nih ya. Betul nggak Bu Yana? Kalau saya sendiri sih, kalau seandainya melihat calon karyawan yang saya lihat itu kepercayaan dirinya,
tidak peduli dia pernah lama kerja, dia baru lulus sekolah. Justru dengan baru lulus sekolah itu gampang sebenarnya Betul, membinanya, betul. mendidiknya, mengedukasinya. Dia juga belum ada istilahnya info-info yang negatif. Jadi lebih enak mengarahkannya. Tapi pada memilih yang fresh graduate ini kayak milih kucing dalam karung. Kalau tidak banyak digali. Nah, ini tips banget nih, penting nih adik-adik sekalian. Harus disampaikan. Apa nih kelebihan kamu? Betul, betul Oh Bu, banget. saya pernah juara nyanyi karaoke se-kabupaten. Lampirkan Betul. suratnya. Kalau seandainya nggak ada surat keterangannya, buktikan nyanyi di depan. Nggak masalah. Betul, iya. Bukan benar. berarti kita HRD nggak dengerin, kita nilai. Itu Iya, adalah benar. poin plus gitu ya. Karena ini adalah dinamika di dalam tempat kerja. Tidak mungkin kerja mulu, tapi kita butuh juga orang-orang yang bisa mengimbangi rekan-rekannya yang lain. Bisa menghibur kita. Betul sekali. Atau mungkin selain hobi nyanyi, mungkin kayak ikut klub olahraga ya. Ikut klub olahraga itu juga punya nilai poin tersendiri. Karena apa? Kita nggak pernah tahu bahwa perusahaan yang akan kita masukin ini, apakah dia punya klub olahraga atau enggak. Atau siapa tahu nih, oh di perusahaan itu ternyata suka mengadakan event tahunan nih terkait dengan olahraga nih. Biasanya Biasanya ada futsal, betul nggak? Futsal, basket, gitu kan? Nah, badminton. Nah, biasanya itu bisa dilihat, oh ini mau saya hire soalnya dia ternyata jago nih, memperkuat tim kita nih. Nah, itu. Jangan salah. Jadi ketika kita pede ya, apa yang kita sampaikan pede, karena kita ini prinsip ya, ketika kita mau hire orang itu kita pasti lihat, oh anak ini optimis. Biasanya orang-orang yang optimis, orang-orang yang pede, energinya tuh positif. energinya positif. Itu Kalau yang dicari. mau diajarin Benar. apapun tuh gampang, betul nggak Bu Yana? Ya. Terus kalau dikasih tahu kesalahannya dia bisa menerima. Betul. Biasanya Tidak baper, itu penting banget. Nah, betul banget. Lanjut Mbak Acan. Tapi belum itu Bu, kelebihan kekurangannya Bu. Oh iya, Ya, penting juga itu. jangan lupa. Oh nanti ada slide ada berikutnya. sendiri ya? Oke Next. Mbak Yana. Mbak Aca, maaf. Nah, sampaikan alasannya gini ya. Biasanya kan ada tuh lowongannya sebagai apa. Nah ya kan, betul nggak? Nah, sampaikan alasannya kenapa sih kamu kok tertarik untuk melamar di tempat itu. Sampaikan, disesuaikan dengan apa? Dengan ketertarikan kalian, dengan kelebihan kalian, dengan tanggung jawab. Karena kan tadi pertama kali kan kalian melihat tuh, oh ini perusahaannya apa, job desk-nya apa yang sudah apa, job desk-nya posisi itu apa. Jadi kalian sampaikan alasannya supaya apa? Oh orang ini mau kok sudah tahu nih tanggung jawabnya. Karena apa? Ketika kita menyampaikan alasan, biasanya kita tahu saya tertarik untuk masuk di posisi ini karena, ya kan? Karena saya tahu bahwa di sini ini tanggung jawabnya adalah seperti ini, A, B, C, D, E. Nah, kan gitu kan? Jadi seolah-olah bahwa kita itu benar-benar tertarik dengan pekerjaan itu. Kalau kita tertarik, biasanya orang yang interview senang banget ya. Betul. Oh, anak ini ternyata dia sudah cari tahu nih terkait dengan pekerjaan ini apa gitu. Jadi dia akan tahu dan dia sudah prepare dari sebelumnya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang yang gemes nih ya Bu Yana, ketika ada yang ngelamar nih ya, ketika di interview ditanya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Nggak tahu. Saya belum tahu. Saya belum pernah kerja jawabnya. Saya belum pernah kerja, saya belum pengalaman kerja. Iya. Saya nggak tahu. Jadi itu pasti dicoret gitu langsung aduh ini orang nih. Betul ya? Jadi gimana nih Dek supaya nggak dicoret? Nah, tadi kata Bu Ayu tadi sebelumnya, dicek dulu job desk-nya tadi. Balik lagi perusahaannya ke bidangnya apa, ya kan? Kemudian job desk-nya, oh posisi ini tuh job desk-nya apa sih? Minimal ya, jam kerjanya tahu. Nah, jam kerjanya juga Kadang tahu. ada beberapa perusahaan itu dia 2 shift. Betul. Terus pada shift malam itu kebayang nggak? Contohnya masuk jam 7 malam, pulang jam 7 pagi, 12 jam. Terus apakah dia duduk apa berdiri? Nah, minimal adik-adik itu udah punya persiapan bahwa perusahaan yang dimasukin ini, PTA ini, oh rupanya dia bekerja 24 jam. Saya mampu nggak ya kerja shift malam gitu. Jangan sampai nanti minggu pertama pingsan seperti itu. Nah, itu juga menjadi poin plus pada saat di interview ditanyain juga kamu tahu apa tentang perusahaan atau tentang bekerja. Oh, setahu saya Bu, perusahaan ini kerjanya berdiri, jam kerjanya sekian.
Kamu kebayang nggak masa kerja malam seperti apa? Kamu kuat nggak? Selalunya seperti itu. Iya, Karena rata-rata pabrik sekarang, rata-rata itu berdiri. betul. Itu Kalau bicara sebagai produktivitas. operator, ya. Karena kalau seandainya dia duduk, itu ngantuk. Betul, Saya yakin adik-adik ini, saya punya harapan semua ada yang menjadi staf juga sih, Bu Ayu. betul. Cuma karena tadi baru ada yang di kelas 12, ada juga baru lulusan SMA, SMK, kebanyakan kan masih di posisi operator production betul. support seperti itu ya. Jadi harus siap dulu nih, siap mental, siap fisik. Terus satu lagi, contohnya kita mau melamar itu sebagai lowongannya driver gitu ya. Syarat sahnya apa? Dia harus bisa Tahu nyopir. jalan, bisa nyopir dan tahu jalan. Tahu jalan gitu. Lah kalau seandainya nggak punya keahlian nyetir, mau mendaftar sebagai driver, bisa apa enggak? Ya ngaco, tujuannya rumah sakit. Seperti itu lebih kurang ya. Saya ada satu cerita loh, Bu Yana ya. Oke. Ada dalam tahun ini ya, ada yang masuk di perusahaan saya itu, Bu Yana. Tahu nggak, Bu Yana? Akhirnya dia keluar karena apa? Karena kedinginan. Ya. Saya juga ada kasus seperti itu di Iya perusahaan. Iya nggak? Hanya karena kedinginan loh, teman-teman. Lucu nggak? Jadi kita padahal harusnya kan sudah tahu bahwa kita ini di perusahaan ya, biasanya kalau perusahaan itu di operator produksi itu biasanya tidak sekarang ini, lebih-lebihnya itu biasanya sudah ruangannya Pakai dingin, AC. sudah pakai AC gitu loh. Tapi ini keluar hanya karena kedinginan, tahu nggak teman-teman semuanya. Dan saya cuma ketawa aja gitu loh. Karena apa? Nggak banget gitu loh ya. Ketika ditanya kenapa kok kamu akhirnya mundur? Iya Bu, saya nggak betah karena kedinginan Bu. Setiap hari saya setiap kali pulang dari kerja itu selalu meriang katanya, selalu kerokan katanya gitu. Jadi saya aduh gimana sih ya gitu loh. Padahal secara pengetahuannya dia oke, secara skillnya dia oke, tapi hanya karena hal yang receh menurut saya ya, Bu Yana ya. Sayang lagi kan dia menutup rezekinya temannya yang lain. Betul. Yang lebih butuh, kita kasih kesempatan ke dia. Rupanya dia mundur. Hanya kan kecewa ya. Iya, hanya Kan karena jadi kedinginan. Hanya karena kedinginan. Nah, ini perlu juga di teman-teman. Makanya perlu kita itu benar-benar tahu dan paham terkait perusahaan yang akan kita masukin itu. Yang pertama tadi itu harus benar-benar teman-teman itu pahami dulu ya. Lanjut Mbak Aca. Tambahan tadi, cari tahunya tadi bisa melalui website Nah, perusahaan. betul. Ya. Atau juga bisa juga nanya ke kakaknya. Kan biasanya kan tinggal di sini mungkin sama temannya, sama kakaknya yang mungkin sudah bekerja. Kak, teman, kerja itu kayak apa sih? Oh, jam kerjanya gini, harus disiplin, harus target. Nah, yang kayak gitu-gitu kamu sampaikan pada saat wawancara bahwa kamu tertarik. Jangan kamu diam saja tadi. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan bahwa yang keenam adalah menonjolkan kelebihan yang kita miliki. Bu, saya nggak punya kelebihan, katanya gitu. Nggak mungkin, setiap orang itu punya kelebihan maupun kekurangan. Nah, kalau kita, biasanya orang itu paling mudah ngomongin kelebihan, betul nggak Bu Yana? Jadi kelebihan, apa sih kelebihan yang bisa membuat kita menjadi nilai plus ketika saya mau interview? Contohnya tadi, ketika saya udah punya, saya sebagai ketua, misal ketua OSIS, ketua event, nah sampaikan bahwa saya punya leadership. Saya punya leadership. Ini bisa dibuktikan dengan saya sudah beberapa kali dipilih sebagai ketua event yang mengadakan event baik di sekolah maupun di kampung. Di kampung aja juga tetap itu nilai plus. Bahwa di kampung mengadakan acara 17-an tingkat RW, misal tingkat kelurahan, tingkat RT, nggak masalah. Di situ diikuti beberapa. Nah, kalian cerita aja, biasanya orang yang bisa menyampaikan itu, oh dia detail ya, dia bisa menyampaikan secara, berarti dia mengkoordinirnya itu benar-benar bagus. Karena apa? Ketika dia jadi ketua event, kalau dia bisa menyampaikan terkait dengan detailnya itu, berarti dia orang yang benar-benar memperhatikan. Betul nggak Bu Yana? Keberhasilan sebuah event. Nah, itu juga bisa ditampilkan. Kemudian bisa juga nih, contohnya misal saya orang yang disiplin. Apa caranya yang membuktikannya gimana? Saya orang yang disiplin ini dibuktikan dengan
setiap pagi ketika saya bangun tidur, saya bangun untuk sholat subuh jam sekian. Setelah saya bangun, saya sholat subuh, saya membantu orang tua, misal bersih-bersih rumah. Pukul 6:30 pagi saya harus selalu berangkat ke sekolah, sehingga jam 7 kurang 15 saya sudah sampai di sekolah. Setelah itu saya mempersiapkan diri untuk sekolah. Pulang sekolah saya harus bagaimana? Keteraturan waktu itu juga menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang disiplin. Nah, Ya. itu saya udah lama itu yang nggak ketemu operator saya interview menyampaikan itu. Nah, Lama betul. banget saya nggak ketemu. Enggak, tapi yang lucu Bu Yana ya, Benar. justru anak-anak sekarang itu, Main HP, nah, drama Korea. betul itu sekali ya. Jadi Coba kadang aja. saya tuh pengen tahu gitu. Karena ada beberapa pekerjaan itu yang berat. Kayak Benar. perusahaan saya sebelumnya juga berat gitu ya. Kerja tuh benar-benar diproses 24 jam, 12 jam, wajib lembur tiap hari. Berdiri. Itu bagi karyawan yang baru masuk, yang baru fresh graduate itu kakinya tuh pegel. Kerokan gitu ya. Memang AC dingin gitu. Tapi kenapa kita cari calon pekerja yang kuat? Karena biar kuat menghadapi itu semua. Menghadapi Caranya kenyataan. Caranya gimana? Kadang saya tanya, kamu orang tuanya kerja apa? Gitu. Kita menggali kadang Iya, mungkin betul. adik-adik tidak terbuka, tapi kita masih punya niat baik, ngasih kesempatan gitu ya. Adik orang tuanya kerja apa? Jawabnya petani. Dengan menunduk seolah-olah petani itu adalah hina gitu. Betul. Jangan seperti itu, Dek. Negara kita adalah negara agraris. Kita harus menghormati jasa petani, hormati orang tua. Nah, kalau memang orang tuanya petani, apa kontribusimu dalam Ya, menolong betul. orang tua? Betul Oh, banget. saya Bu menolong memanen padi. Setiap Oh, kali panen saya harus melakukan apa? Nah, Apa namanya karet gitu. Saya pernah ketemu seperti itu. Saya ambil karena dia sudah terbiasa kerja. betul. Walaupun dia sekolah, dia juga membantu orang tuanya gitu. Berarti dia bisa nih membantu juga di perusahaan. Jangan kerja kamu sekolah aja. Pulang sekolah ngapain? Belajar Bu. Oke, belajar. Main, Bu. Oke. Main. Oke. Tapi bagaimana main dan belajar Bu Bikin- itu bisa bikin bermanfaat bikin- buat perusahaan? Bikin status di IG. Iya, bikin perusahaan saya ini bermanfaat di kemudian hari dan membuktikan bahwa kamu mampu dan kuat bertahan menghadapi pekerjaan yang sulit itu. Oh iya Bu, orang tua saya petani, saya pulang sekolah, saya memasak Bu, membersihkan rumah. Itu juga poin plus, berarti dia masih peduli gitu. Jangan sama sekali cuma tinggal makan-makan, tinggal mencuci piring seperti itu. Itu tidak bagus. Biasanya ada yang ngomongin gini, saya orang yang tangguh. Tapi buktinya, Buktinya apa? Nggak ada Penting buktinya kan gitu kan. Nah, padahal banyak loh. Saya orang yang tangguh. Apa yang bisa kamu buktikan? Bisa aja misalnya contohnya gini ya, kamu suka olahraga. Saya beberapa kali ngikutin event olahraga, tapi saya selalu kalah. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya akan selalu ikut terus pada saat ini. Saya yakin bahwa kesempatan itu selalu ada, bahwa saya nanti akan punya kesempatan untuk menang. Misal contohnya begitu. Itu menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang tangguh juga gitu loh. Jadi pada saat kita menyampaikan kelebihan bukan berarti bahwa kita ini harus ada pengalaman kerja, bukan ya. Tapi bagaimana kita bisa memperkenalkan kita. Kalau saya bilang, kamu punya konsep diri nggak sih? Kamu kenal nggak sih sama diri kamu? Kalau kamu sendiri menyampaikan kelebihanmu itu aja nggak bisa, berarti kamu nggak kenal sama diri kamu. Kalau kamu sendiri tidak kenal sama diri kamu, gimana saya mau kenal sama kamu, kan gitu. Jadi teman-teman semua, biasakan untuk mengenali diri, apa sih yang kita punya, potensi apa sih yang kita punya, kelebihan kita tuh apa. Jadi itu harus sampaikan pada saat kalian interview, supaya apa? Supaya nggak banyak pertanyaan, tahu nggak? Betul nggak Bu Yana? Biasanya kalau orang kita interview ada anak, dia banyak ngomong, kita galinya nggak terlalu banyak, betul nggak? Tapi kalau orangnya diem nih ya, sepatah-sepatah, padahal tulisannya di CV banyak banget tuh, dia nggak? Dia cerita pernah pengalaman kerja di mana-mana, tapi nggak pernah cerita sama kita dia sebagai apa, tanggung jawabnya apa. Nah, jangan lupakan pada saat kalian memang punya pengalaman kerja. Teman-teman, adik-adik, ini kan pernah kalau di SMK kan ada PKL, betul nggak? Nah, ceritakan pada saat PKL kalian mengerjakan apa, kalian punya tanggung jawab apa, kemudian kalian sudah menghasilkan apa di situ. Ceritakan aja, meskipun itu cuman sedikit ya, betul nggak Bu Yana? Tapi
paling tidak berarti anak ini nih Menguasai pada atau saat tidak? PKL ini menguasai pekerjaannya dan dia bisa menghasilkan. Betul nggak Bu Betul. Yana? Memahami ketika dia hanya PKL cuma berapa lama, Iya. betul nggak Bu Yana? Nah, jadi begitu ya teman-teman. Next, Hasilnya Mbak. tuh harus lebih dong anak SMA dengan anak SMK. gitu. Betul. Kalau anak SMA kan dia tidak mempelajari itu. Anak Betul. SMK begitu ditanyain, kamu PKL-nya ngapain? Di bengkel Bu, ngapain? Ganti oli gitu. Oke, coba jelaskan proses ganti oli seperti apa. Kalau tidak bisa menjelaskan, ini PKL atau apa gitu. Pasti Atau akan PKL menjadi PKL-an. pasti akan menjadi tanda tanya. Cuman supaya dapat sertifikat PKL. Nah, itu ya. Jadi nanti PKL-nya sudah dijalani, tapi poin plus buat diri sendirinya tadi nggak dapet. Iya. Kesian gitu ya. Terus satu lagi nih Bu Ayu, kan sekarang kan kita ada juga kan nggak melulu anak SMK yang mau nyari kerja. Pasti ada anak SMA Betul. yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan sekolah di SMK. Nah, anak SMA ini juga kan butuh kerja gitu. Ada nggak di sini yang anak SMA ya? Kalau pengalaman saya dulu, tidak hanya anak SMK terkadang, ada yang anak SMA. Nah, apa yang bisa dijual oleh anak SMA? Ada. Nih ya, contohnya Ini begini. kasih tahu nih. Saya tipsnya. baru hari ini nih ya, saya hari ini ada yang bertanya, Bu, saya lulusan SMA, Bu. Terus saya harus menyampaikan terkait kelebihan saya apa? Saya tanya kemudian, kamu SMA jurusan apa? Oh, saya jurusan IPA. Nah, kamu cerita dong. Saya SMA jurusan IPA. Kenapa saya memilih IPA? Karena saya suka melakukan riset, misal. Saya suka melakukan, saya suka hitung-hitungan. Saya suka apa lagi kalau IPA biasanya? Ada juga Logika, Bu. ya kan? Ada Logika, juga kan IPA, gitu. ngambil jurusan kimia. Begitu kita tanya, oke, rumus H2SO4 itu apa? Nggak bisa ngerti. tahu. Nah, berarti Ini gimana apa nih? gitu? Hah? Ini apa gitu ya? Berarti pada saat sekolah dia hanya Cuma memenuhi. lewat. Nah, Seperti itu. saya tanya Tadi nih tidak buat menguasai. teman-teman nih, sekolah yang sekarang ini teman-teman pilih ini karena pilihan kalian sendiri atau hanya karena memenuhi kewajiban? Yang penting saya punya sertifikat. Jangan-jangan cuma begitu Bu Betul. Yana, ya enggak? Dia tidak mendalami terkait dengan sekolahnya. Kalau dia sekolahnya saja tidak mendalami, gimana mau kerja Bu Yana? Itu dia. Jadi Nah, jadi pertanyaan. Itu. Jadi ingat tadi, balik lagi ke yang pertama tadi, persiapan. Nah, kalau untuk adik-adik SMA, kan butuh kerja juga, nggak punya kesempatan untuk kuliah gitu ya. Berarti pada saat interview, kalau memang tidak ada prakerin, tidak ada pengalaman kerja, minimal sudah tanya referensi kiri kanan, atas bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasai. Aku kan baru fresh graduate nih. Minimal aku udah tahu kira-kira pekerjaan operator aku mampu nggak. Oh, rupanya berdiri kerja 24 jam terus masuk shift malam aku bisa lah gitu ya. Mematuhi disiplin, aku disiplin, nanti aku kasih tahu aku disiplinnya gini. Nah, berkenaan dengan basic kamu dulu seperti apa, bisa juga ditambahkan mungkin sertifikat yang pernah didapatkan, prestasi. Sebagai peserta juga boleh Iya, loh Bu Yana ya. benar. Misal peserta webinar, peserta seminar itu boleh juga ya. Minimal ilmu yang sudah dipelajari dikuasai. HRD itu walaupun dia bukan orang IPA, bukan orang IPS, bukan orang apa, dia itu sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun menginterview gitu loh. Saya belum ada puluhan tahun Bu Yana. Padinya tadi kan keluar gitu ya. Jadi pasti dia sudah punya soal-soal kunci buat menanyakan kalian. Jangan sampai kalian nanti terpaku tidak bisa menjawab. Kan sayang sekali. Ingat, Ada yang ngasih Bu Yana, ada yang ngasih sertifikatnya banyak banget tuh. Ya, saya pernah tuh dapatnya sertifikat. Terus saya tanya, oke, waktu kamu ikut seminar ini, apa yang kamu dapat? rupanya Nggak tahu. Rupanya Iya. Cuma sertifikat doang. Nah, itu juga perlu kalian perhatikan bahwa ketika kita jualan ya seperti yang harus saya tahu bilang. semua. Di sini saya sampaikan ketika kita mau menonjolkan kelebihan adalah kita menjual diri. Tapi Ya. jualan diri kita itu yang benar-benar yang kita tahu dan kita kuasai. Betul. Yang simpel aja juga boleh, yang terpenting adalah kamu itu kuasai gitu loh ya. Oke, mungkin yang terakhir Mbak Aca. Sebelum masuk mungkin ada yang mau bertanya tadi. satu Tunggu dulu orang. Mbak. Nanti aja. Nanti dulu. Oke. Selesai, udah mau sedikit. Nah, yang terakhir adalah tetap kita harus mengungkapkan terkait kekurangan kita secara seimbang ya.
Yang penting adalah kalian itu percaya bahwa setiap orang, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang itu ada kekurangan maupun kelebihan ya. Nah biasanya nih teman-teman ataupun saya sendiri kadang-kadang untuk menyampaikan kekurangan ini kadang-kadang susah ya kan. Merasa karena saya nggak ada kurangnya, betul nggak Bu Yana? Tapi itu tidak mungkin. Contohnya kalau saya memang orangnya pelupa. Betul, dan itu juga saya sampaikan dengan staff-staff saya. Jadi saya bilang, tolong dong saya di reminder, tolong dong saya di reminder. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita caranya gimana untuk reminder? Oh, saya adalah seorang yang pelupa, tapi ya, untuk mengatasi pelupa saya ini adalah saya selalu membuat catatan-catatan kecil. Nah, misal contohnya gitu, saya orang yang susah bangun tidur, misal ya, saya susah untuk bangun pagi, tapi saya punya cara untuk bagaimana mengatasi supaya saya tidak terlambat masuk kerja adalah saya selalu pasang alarm sampai 3 kali, misalnya setengah jam sebelumnya, 15 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Oke buat kita gitu, berarti dia bisa memanage dirinya sendiri, itu penting. Jadi kita itu meskipun kita ini punya kekurangan, yang penting adalah bagaimana caranya kita menyikapi kekurangan kita itu supaya kekurangan kita itu tidak menjadi masalah pada saat kita bekerja nanti gitu loh. Nah itu yang paling penting, karena tidak ada orang yang sempurna ya teman-teman semuanya. Gitu. Mungkin terakhir Mbak Aca, slide saya terakhir kayaknya. Nah, hal yang perlu diperhatikan nih saat interview nih, saya paling sebel adalah apa? Kadang-kadang beralasan, jalanan macet, jadi datang tidak tepat waktu, WA. Mohon maaf saya agak terlambat karena jalanan macet. Mohon maaf karena ban saya bocor, alasan aja buat saya. Ya, jadi kalian harus prepare ketika besok saya mau interview. Kalau bisa 1 hari sebelumnya teman-teman semuanya tuh sudah apa? Sudah survei dulu tempatnya di mana. Oh, daerahnya seperti apa? Daerah macet atau tidak? Oh, ini ada gimana? Itu kalian harus sudah prepare. Jadi jangan sampai kalian itu datang terlambat. Itu sangat penting banget. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan atau dia disiplin ya. Dia adalah orang yang disiplin. Kemudian yang kedua adalah penampilan sopan tadi ya, seperti yang saya bilang tadi. Karena apa? Ketika kita penampilannya sopan, rapi ya, rapi, itu sudah menjadi nilai tersendiri karena seperti kata orang ya, ketika foresight apa Mbak? Jadi kalau kita mau berperang, Oh. kalau seandainya senjata kita lengkap, kan enak, gitu iya. ya. Kalau Sama kita kalau lihat, penampilan kita sudah cakep, iya, kita sudah rapi banget, percaya diri. Nah, ketika kita mau interview lihat, aduh orang ini rapi banget, betul ya. Udah gitu santun nih ya, sikapnya santun ya. Biasanya nih kalau interview kan kadang-kadang kita interview di dalam ruangan ya. Ini saya kasih contoh nih. Ketika kita masuk di dalam ruangan, kita mau interview, kalau ruangannya itu tertutup ya, biasakan ketok pintu dulu. Betul. Ya. Ketok pintu dulu, kemudian dengerin dia ngasih mempersilahkan masuk atau belum. Kalau masih belum, ketok lagi, tok tok. Tapi jangan ngetoknya tok 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 tok. Nah, jangan ya, tetap harus yang sopan nih ya kan. Ketok lagi 2 kali. Kok tetap nggak ada suara ya? Kan gitu kan? Ketok lagi ketiga kali. Kalau sampai dia tidak mempersilahkan masuk, kalian boleh buka pintu kemudian minta maaf. Mohon maaf Bu, apakah saya boleh masuk? Nah itu adalah sikap santun sopan. Kadang-kadang ada HR yang memang sengaja loh ngetes begitu. Benar nggak Bu Yana? Ya. Betul kan? Nah jadi nggak apa-apa kita langsung masuk. Mohon maaf Bu, apakah saya sudah bisa wawancara sekarang atau interview sekarang? Nah tanya kalau misal, oh tunggu dulu, tunggu di luar. Nah tunggu dulu. Nah oke, kita mundur lagi gitu. Nunggu dipanggil berarti kalau memang disuruh nunggu. Biasanya kalau dia memang lagi prepare, dia menolak. Biasanya oh dia belum prepare nih. Berarti nanti saya nunggu dulu nih gitu. Jadi nunggu aja dipanggil gitu. Nah jadi jangan lupa bahwa sikap pada saat kita punya sikap yang santun ya, sopan santun itu ada. Itu juga menjadi nilai tambah. Biasanya saya suka ngasih tuh attitude. Sopan banget nih anaknya gitu loh. Jadi apalagi ya. Iya betul. Terus kemudian pada saat biasanya nih silahkan perkenalkan diri Anda. Nah kalian sampaikan dulu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah itu nilai plus juga, betul nggak Bu Yana? Apalagi kalau sampai menyebutkan namanya. Iya. Betul banget ya. Jadi kita ini harus benar-benar bahwa kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang punya sikap santun gitu, punya rasa hormat gitu loh. Kemudian, nah itu seperti saya sampaikan, ucapkan terima kasih
baik sebelum dan sudah dilakukan interview. Itu kadang-kadang suka dilupakan anak-anak sekarang ya Bu Yana. Betul nggak? Mannernya nggak ada, betul nggak? Main Iya. pergi aja begitu. Betul nggak? Karena kan perusahaan itu tidak kenal kamu siapa, Betul. kamu anak siapa, bukan saudara juga. Iya. Tapi kita menyiapkan waktu yang rata-rata pemimpin gitu ya, Betul. mungkin manajer marketingnya, mungkin manajer HR-nya yang Betul. interview. Waktunya itu terbuang cuma mendengarkan keluh kesahmu, menyampaikan apa Menerima jualanmu. menerima jualan. Juga tidak cukup untuk menarik perhatian. Iya, Dan tidak benar. mengucapkan kata-kata ya salam sapa pada awalnya Betul. dan juga terima kasih pada saat Mm-mm. penutupnya. Terus ada lagi nih Bu Yana. Kadang-kadang kan ketika masuk gitu kan kursinya kan masih di dalam tuh. Nah, dia kan buka nih. Nah, begitu keluar jangan lupakan kembalikan Tutup lagi kursinya kursinya. ya. Kursinya kembalikan lagi. Majukan Oh, lagi. anak ini nih kebiasaan orang yang tertib, Rapi. yang rapi gitu loh ya. Kemudian yang terakhir nih, penting banget ketika kalian memang ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, itu gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk kalian bertanya. Ketika kita ditanya nih ya, biasanya kita anak ini orang yang sangat Pengen tahu banget. pengen gitu. tahu banget gitu Pengen loh. tahu banget ya Dan dia sama perusahaan punya saya. minat, gitu. punya Nah, minat punya gitu loh, ya. punya minat dengan perusahaan kita kan gitu kan. Anak ini orang yang suka cari ingin tahu ya, suka Benar. punya rasa ingin tahunya tinggi gitu loh. Jadi itu juga menjadi nilai yang positif buat teman-teman ketika teman-teman biasanya pasti kan ya Bu Yana dipersilahkan sama kita ya sebelum interview selesai biasanya tanya apakah ada yang mau ditanyakan. Nah, betul nggak? Kok gajinya berapa? Gitu. Nah, biasanya gitu tuh. Yang bingung, Bu, kalau ditanya gaji gimana, Bu? Saya kasih tahu sebenarnya kalau terkait gaji ini kadang-kadang ada HR yang memang benar-benar sopan ya. HR yang kadang-kadang kalau minta berapa gitu, wah ini bocah ini nunjukin aja belum, tapi udah minta tinggi, betul nggak Bu Yana? Nah, sebaiknya adalah kalau saya nih, mungkin nanti Bu Yana punya pendapat yang lain mungkin. Kalau saya biasanya ketika ditanya, Bu enaknya jawabnya gimana? Jawab aja bahwa sesuai dengan yang sudah standar ada di perusahaan. Nah, itu Jadi misal, kalau coba kamu sebutkan angka. Nah, ingat baik-baik ketika diminta untuk menyebutkan angka, kalian ngelamar di daerah mana? Ya, oh kalian ngelamar di Kabupaten Bekasi. Cari tahu UMK-nya Kabupaten Bekasi itu berapa, gitu loh ya. Atau kalian kalau misal ada pertanyaan gimana kalau nanti gajinya di bawah UMK, mau apa enggak? Kalau memang bersedia ya itu pilihan adalah pilihan kalian gitu loh ya. Tapi yang pasti kalian sampaikannya begini nih. Nah, ini nilai jual nih ya, cara nilai jual nih. Kita kan punya standar nih ya, punya standar adalah UMK, tapi tiba-tiba ditawarinya di bawah UMK. Kalian bilang gini. Kalian boleh menjawab gini. Saya akan terima Bu, tapi boleh ya Bu, boleh ya Bu ya, dengerin, boleh ya Bu, boleh ya Pak, seandainya nanti dalam perjalanannya saya pada saat saya sudah bekerja, ketika saya memang hasil performa saya bagus, boleh ya Bu dievaluasi untuk gaji saya, boleh nggak Bu? Ya kan, nggak mengharuskan, betul nggak? Tapi setelah sudah menunjukkan performa untuk mengevaluasi upah, boleh ya Bu Yana ya? Nah, jadi seperti itu. Oke. Tunjukkan dulu siapa dirimu intinya. Tunjukkan dirimu dulu ya. Mau jualan belum tahu kompetensinya apa, performanya seperti apa, mintanya high tinggi nih. Ini biasanya nih ya, kadang-kadang saya mohon maaf ya Bu Yana, kadang-kadang yang lulusan sarjana itu ya, itu mintanya udah tinggi banget itu. Dan saya suka kesel gitu loh. Padahal begitu ditanya plegak-plegu, apa plegak-plegu ya bahasa Indonesianya. Tapi apa Bu Yana? Hari ini tuh luar biasa ya. HR Talk-nya ya, kita tuh luar biasa sekali. Saya yakin ini dari 55 peserta nih, adik-adik di sini, itu harusnya mendapat poin plus dibandingkan yang tidak hadir. Betul, gitu ya. iya. Jadi adik-adik, ayo besok-besok kita jangan lupa mengikuti lagi kegiatan dari kita HR, dari PHRD Kabupaten Bekasi. Yang disponsori oleh ini nih. Ada di Obor Cafe ya, jangan lupa ya. Obor Coffee di Cikarang, yang dekat di Jababeka 2. Ya, Jababeka 2. Ingat patung gitar ya, patung gitar. Nah, itu adalah markasnya tim kita HR dan juga IPHRD Kabupaten Bekasi. Teman-teman, untuk mendapatkan update-update yang lebih banyak lagi, jangan lupa follow Instagram kita ya. Oh iya, @kita HR dan juga
IPHRD Kabupaten Bekasi. Karena informasinya banyak sekali, ilmu-ilmu yang bisa didapat. Ini saya yakin nih, dari 53 orang yang hadir hari ini, itu dia mendapatkan poin plus. Nggak mungkin pada saat besok dia mau interview di perusahaan yang lain tidak menjadi pertimbangan. Karena banyak sekali, saya tuh kadang kita kalau mau interview tuh 20-25 orang gitu sehari itu. Masih blongok-blongok tadi yang kata Bu Iya. Ayu tadi gitu loh. Jadi begitu datang sudah dapat kesempatan, sudah lulus tes. Untuk mendapatkan interview itu sudah melewati 2 tahap gitu ya. Betul. Yang pertama CV yang baik yang menjual. Betul. Yang kedua sudah lulus psikotes gitu ya. Betul. Ada 2 tahap. Pada saat di interview pelongok-pelongok. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Betul. Makanya teman-teman besok-besok ajak lagi teman-temannya yang lain. Seharusnya pada saat broadcast selanjutnya minimal itu 150 orang teman-teman yang Tapi ini mendapat direkam ilmu. kok Bu Yana. Nanti ada kan di posting ya. Nah, jadi buat nanti teman-teman yang lainnya diajak aja, yuk lihat ikutin di Instagramnya, kemudian ditonton lagi. Nah, Ini ilmu gitu. mahal, adik-adik. Nggak tiap hari kita sampaikan kepada adik-adik yang lain ya. Mahal loh ketemu kita. Kita. Tetap kita tadi ilmu padi ya, tapi di sini kita adalah rekan-rekan yang hobinya berbagi. Kita bukan sok pintar, tapi kita bagaimana mengedukasi. Tetap supaya adik-adik semua bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti itu ya. Oke. Oke, Oke, dari Bu Ayu, materi kita udah selesai. Mungkin silakan kalau teman-teman mau ada yang mau ditanyakan, Oke, tadi langsung cukup bagus. raise hand ya. Nanti dari Bu Yana yang akan langsung memerintahkan untuk siapa yang boleh duluan. Silakan. Oke. Tadi ada yang nanya, tapi kok jadi hilang ya? Benar. Kita Kayaknya udah terjawab tadi dengan kita yang sudah ngomong mungkin kayak gitu. ya, kita pengennya itu lebih banyak Interaktif. interaktif karena berpuluh tahun menghadapi wawancara sudah disampaikan semua. Harusnya adik-adik sudah mendapat insight yang memuaskan. Tapi tetap ada mungkin yang belum tersampaikan. Ayo silakan bertanya. Kita kasih kesempatan minimal 4 orang mungkin ya. Sebelum kita nanti dan lain-lain. Silakan raise hand. Tadi siapa? Aca, tadi ada 1 orang. Ada 1 orang yang raise hand. Ya, silakan teman HR yang ingin bertanya, boleh raise hand. Jangan lupa ya, kalau yang di Cikampek, Cikarang Utara, obor kopi itu adanya di Cikarang Baru, Jababeka, dekat kampus-kampusnya si PU itu ada mahasiswa itu ada patung gitar. Nah, di sana itu adalah markas HR kita dengan IPHRD Kabupaten Bekasi. Juga merupakan tempat nongkrong yang asik, ada live musiknya. Kalau soal jajanan nggak mahal kok. Silakan, Hamzah. Aca, tolong dibuka. Ini Mas bionya. Hamzah ini yang ngakunya katanya lulusan SMP, yang masih sekolah SMP katanya tadi. Siap. Dia pakai ilmu padi atau ilmu apa nih padinya? Mungkin padi dari Thailand. Dibuka itu masih mute-nya Mas Hamzah, Aca. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya. Saya Hamzah ingin mengajukan suatu pertanyaan. Ya. Ya, jadi seperti ini. Mas Hamzah dari Oh ya, saya dari Cikarang, ya mahasiswa Institut Setiami kampus B. Kebetulan satu kampus sama Aca juga. Saya izin bertanya, selama ini kan pengalaman saya di perusahaan itu sebagai operator produksi. Nah, sebentar lagi kebetulan saya menyelesaikan skripsi dan insya Allah lulus tepat waktu. Bagaimana kalau misalkan saya mendapatkan panggilan atau misalkan panggilan kerja di suatu tempat yang baru ataupun tempat yang lama, sedangkan posisi saya itu, pengalaman saya itu hanya sebagai operator, namun di sini saya melamar mungkin sebagai staf yang lainnya yang ada di manajerial gitu, Bu. Sedangkan kalau misalnya ditanya kan pengalaman kamu apa? Operator. Nah, biasanya manajerial itu
yang melihat yang saya tahu gitu ya, melihat operator itu, wah operator seperti ini nih, biasanya tingkah lakunya urakan dan agak susah diatur gitu. Apakah mungkin bisa dia sebagai staff atau di bagian manajerial gitu, Bu? Terima kasih. Bagus sekali. Monggo Bu Bagus Ayu. banget. Jadi sebenarnya kalau Mas Hamzah, Mas aja ya. Mm-mm. Kalau Mas Hamzah menyimak, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Ayu tadi, ya. Jadi kalau tadi disampaikan adalah lulusan SMA, kalau lulusan kuliah, fresh graduate itu juga sama, lebih kurang sama ya. Ya. Saya mewakili Bu Ayu menjawab bahwa apa sih prestasi kamu di kampusmu yang sekarang? Atau Apa sih gini, kelebihan Bu Yana. kamu? Gitu. Bisa sih sebetulnya kalau menurut saya, meskipun kamu pengalaman sebagai operator produksi nih ya, Mas Hamzah. Coba aku tanya sekarang, Mas Hamzah operator produksi apa? Kalau sekarang bagian sampling di bagian fiber atau misalkan apa ya, garment, sampling garment. Sampling, bagian Ya, sampling. sampling, bagian Oke. sampling. Saya tanya sekarang saya tanya sekarang, Mas Hamzah bisa nggak menceritakan terkait dengan pekerjaan tanggung jawab yang Mas Hamzah lakukan sekarang? Coba ceritakan dulu, Mas. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang job desk pekerjaan saya yang ada di perusahaan yang tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu saya mengecek. Diri deh, biar kita coba tes langsung aja. Oh, perkenalkan diri dari awal ya Bu ya. Oke, Sambil jual diri. Jualan, kamu jual diri ya. Ya, perkenalkan nama saya Saiful Hamzah. Saya di bagian carding, bagian sampling. Pekerjaan saya yaitu yang pertama mengecek barang-barang yang ada di fiber. Contohnya misalkan fiber A, fiber B, fiber C. Dan itu semuanya disesuai dengan SPK atau surat perintah kerja. Dan itu harus dicek, melakukan cek ulang, checking dari warna, jenis, dan fibernya harus teratur dan sesuai dengan SPK. Setelah itu saya mencampurkan, ya kan, memasukkan kepada mesin mixing sampel, dan tidak lupa untuk menambahkan softener yang terbuat dari 803P dan Karisil 113 itu. Kemudian setelah itu diolah di mesin mixing, dan kemudian setelah hasilnya jadi diserahkan kepada bagian carding atau mesin carding untuk dijadikan slipper. Nah, mungkin itu saja dari bagian saya. Masih banyak lagi bagian-bagian yang ada di perusahaan saya, namun saya hanya bisa menjelaskan bagian saya saja karena menurut saya lebih kredibel menjelaskan di bagian saya. Terima kasih. Hamzah, sekarang saya tanya, ketika Mas Hamzah menerangkan tadi kan terkait dengan flow prosesnya Mas Hamzah kerja ya, betul nggak Mas Hamzah? Betul nggak? Itu adalah flow proses terkait dengan pekerjaan. Nah, bisa nggak Mas Hamzah yang terkait dengan apa ya? Beda Terkait dong dengan anak SMA dengan anak kuliah ya. iya, karena anak kuliah kan. Jadi Jadi misal contohnya gini, pada saat saya mengecek secara visual apa yang terkait kamu dengan analisa? visual itu apa yang bisa membedakan? Oh, kalau ini tuh Betul. barang ini adalah NG, ya, yang tidak bisa untuk next proses. Tapi yang ini tuh oke. Jadi bisa menerangkan bahwa untuk saya bisa membedakan yang barang oke dan not oke gitu, yang good and not good gitu loh. Nah, sampaikan itu karena itu terkait dengan kayak manajerial juga ya, betul nggak? Karena itu manajemen terkait dengan pekerjaan kalian, Mas Hamzah sendiri gitu loh. Itu kan terkait dengan apakah Mas Hamzah memahami. Kemudian kan kalau misal menemukan barang-barang not good ya, misalnya oh ini tidak sesuai. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Hamzah? Kan pasti akan membuat catatan-catatan, betul nggak? Itu juga pekerjaan untuk staf loh Mas Hamzah. Jadi bukan berarti ketika kita di operator produksi itu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk yang staf, itu enggak. Sebetulnya ada pekerjaan-pekerjaan staf yang tanpa disadari itu dilakukan. Contohnya ketika menemukan abnormality itu kalian melakukan apa, harus mencatat apa, itu kan adalah pekerjaan staf. Nah, ketika betul dan ketika itu terjadi kalian tuh ngapain gitu. Ketika saya menemukan abnormality, ketika saya menemukan barang not good, saya harus melakukan apa? Saya harus melapor ke atasan, saya harus membuat misalnya kayak apa, kalau di saya sih masuknya ke RBS, misalnya di tempat saya nih harus memasukkan
barang itu ke RBS atau apa ya, saya lupa deh ya, di perusahaan saya itu ada pos-pos tertentu. Nah, hal-hal seperti itu harus disampaikan gitu loh Mas Hamzah, karena apa, itu terkait dengan bagaimana kamu pekerjaan, kalau kamu nanti kerja di apa, di kantornya ya, bukan di apa, bukan di produksinya, di line ya, bukan di produksi, kamu tuh juga tahu gitu loh terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya kayak pekerjaan apa Mbak Yana, kalau di staff itu kayak ya manajerial gitu ya, admin gitu loh. Itu loh Mas Jadi Hamzah. harus ada pembeda dengan Mas Hamzah yang mau S1 dengan Mas Hamzah yang lulusan SMA atau Nah, SMK. sampaikan Mas Hamzah juga bisa ya. Saya bekerja Improvement sebagai apa? operator produksi, tapi karena saya ingin meningkatkan pengetahuan saya, kemudian apa terkait dengan ilmu saya, skill saya, maka saya kuliah. Saya menyempatkan diri untuk kuliah. Jadi setiap pulang kerja saya ikut kuliah sore, misal contohnya begitu. Saya setiap pulang kerja saya harus kuliah sore dengan harapan saya bisa mempunyai hal yang lebih daripada saya menjadi operator produksi gitu loh. Nah, dengan saya mendapatkan kuliah itu, saya punya ilmu apa nih di kuliah? Kamu ngambil jurusan apa? Public relation. Sebagai public relation. Nah, berarti kan saya menyukai, misal nih, saya menyukai dunia entertain, dunia advertising, mungkin kan ya, sehingga saya kuliah ambil public relation. Atau saya karena di public relation ini kan hubungannya dengan komunikasi ya, saya pengen mengembangkan saya menjadi seorang marketing yang handal, misal contohnya begitu, betul nggak? Mulai dari melakukan analisa pada saat bekerja sebagai operator, dan Kan, itu disampaikan pada saat wawancara. Nah, kan Mas Hamzah meskipun kuliah itu kan ada magangnya juga kan, betul nggak Mas Hamzah? Betul. Ada magang kan? Nah, Ada magang. karena kan magangnya pada saat Mas Hamzah sebagai operator produksi, Mas Hamzah kuliah dengan bidang yang berbeda, magangnya Mas Hamzah kan harus sesuai dengan program studi Mas Hamzah kan, betul nggak? Ya, Nah, itu betul. pun menjadi nilai plusnya juga loh Mas Hamzah ya. Jadi itu bisa yang disampaikan dan diceritakan. Yang penting nyari tempat magangnya yang sesuai Mas Hamzah. Jangan nanti kamu public relation magangnya di Bengkel. Jadi yang memang benar-benar ada hubungannya gitu ya, related gitu loh ya nggak? Easy sebenarnya ya, pergi ke mall-mall, buka Nah, stand, itu pun juga jadi magang yang kena. iya benar. Jadi SPG seperti itu. Sepertinya lengkap sekali jawabannya Mas Hamzah ya, cukup ya. Iya Bu, terima kasih untuk jawabannya. Jadi saya ada pencerahan buat nantinya jika ada pertanyaan seperti itu. Dan saya akan lebih percaya diri lagi untuk menjawabnya. Terima kasih. Bedakan bahwa kamu lebih baik daripada anak-anak yang lulus. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kalau memang tidak ada, kita mau lanjut ke kesimpulan. Sayang sekali kalau tidak ada. Ini nggak ada karena sudah paham atau jangan-jangan saya kadang-kadang deg-degan nih kalau nggak ada yang nggak nanya nih. Jangan-jangan saya kan nggak tahu sama sekali. Oh, jangan-jangan ini apa yang kita sampaikan ini nggak paham nih. Nah, coba dong. Oke, gini aja deh. Kalau memang nggak ada yang nanya, coba dong di chatnya sampaikan sudah paham. Nggak nanya itu karena sudah paham atau penjelasan saya mungkin tadi terlalu cepat atau gimana? Mungkin bisa disampaikan di chat nih. Oke, mau tanya tapi semua sudah dijelaskan Bu Ayu. Alhamdulillah. Yang lainnya mungkin nih, selain Mbak Revalina nih, Kan ya. seperti saya sampaikan tadi, ini dewan pakar ya di sini. Bisa aja enggak lah. Kita sama-sama belajar ya buat teman-teman semuanya. Ya. Saya biasanya kalau pokoknya asal tadi saya lagi mau negur nih Mas Hamzah manggil saya Ibu, jangan Ibu dong Mas. Tua banget. Saya kan masih muda, ya enggak Bayana? Masih muda loh. Saya masih awal 20. Terus saya manggilnya apa Bu? Saya manggilnya apa nantinya? Kak gitu ya Kak. Jadi kita muda terus gitu loh ya kan. Jadi kayak temen kan kakak. Nah ya enggak. Oh boleh. Berarti namanya panggilnya kakak ya? Iya, panggilnya Kak Ayu aja ya kan. Biar kita nggak tua-tua terus Iya. gitu loh Mbak Yana. Ingat Oke. baik-baik ya, ketika kita mau menuliskan kelebihan kita, kekurangan kita, kalau kita nggak tahu pada saat kita interview, nulis dulu ya, tulis ya, kemudian dihafalin, nggak apa-apa kok kalian menghafal, siapa tahu pada saat kalian menulis itu kalian menemukan, oh iya, saya punya contoh-contoh yang lain nih yang bisa menunjukkan bahwa saya punya kelebihan ini loh gitu.
ya. Jadi teman-teman jangan lupakan untuk nulis ya, nulis supaya apa? Supaya persiapannya itu jauh lebih matang dari Tuh, buat kalian. chatnya bagus sekali Apa? dari Mas Vicky. Alhamdulillah udah sampai ini sudah paham Bu. Oh Peri, iya. alhamdulillah paham. Mungkin teman HR ada yang oke. Oke, kalau memang materi kita, podcast kita hari ini itu sangat bermanfaat, kasih jempol dong. Masa nggak ada jempolnya? Ayo, Iya. ada jempolnya buat narasumber kita. Weh. Atau tidak ada yang lagi? Kalau tidak ada, oke. Oke, alhamdulillah rupanya sudah paham ya. Mungkin kalau seandainya memang sudah paham, adik-adik sekalian, nanti sebelum kita foto bersama, jangan lupa dinyalakan kameranya. Terakhir, saya akan membuat rangkuman untuk podcast kita malam ini. Adik-adik sekalian, ingat, momen untuk wawancara itu adalah momen emas, momen penentu, ya. Setelah adik-adik membuat CV yang menarik, memikat, menjual diri yang sulit itu, yang masih banyak salah itu, dan dilirik, lulus tahap pertama. Tahap kedua apa? Tahap keduanya adalah tes psikotes. Nah, psikotes nanti mungkin di next time nanti kita jelaskan juga untuk psikotes bagaimana persiapan dan sebagainya. Nah, malam ini luar biasa gitu ilmunya gitu. Jarang sekali kita mengeluarkan semua nih. Jurus-jurusnya udah dikeluarin semua sampai nggak ada yang mau bertanya. Iya Ya. nih, nggak ada yang mau tanya kok Mbak Yana. Persiapan itu sangat-sangat penting karena wawancara itu adalah penentu. Jadi kalau sudah lulus wawancara itu sekitar 80% lah lulus gitu. Betul. Ya. Karena yang terakhir adalah medical check up. Kalau medical check up tinggal yang di atas gitu ya urusannya gitu ya. Sakit dan sehatnya kan hanya yang di atas yang tahu gitu lah. Kalau saya udah 80% tinggal berdoa dengan yang di atas. Jadi jangan sampai nih adik-adik sekalian pada saat udah dikasih kesempatan duduk, begitu ditanya jawabannya O. Nah, yang itu yang rata-rata yang gagal interview. Dari hari ini sudah dikasih tahu, dikupas tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Kenapa? Ada yang nanya. Bu, izin tanya pertanyaan yang sering muncul itu seputar apa Bu selain yang ada di PPT? Banyak. Tadi saya bilang kalau kamu lulusan SMA, jurusan IPA, kamu juga harus tahu gitu loh. Lulusan IPA itu kamu apa? Contohnya kamu adalah Bu, saya adalah orang kimia. Terkadang ditanyain juga rumus-rumus kimia gitu loh. Karena tadi kita tuh mau tahu kamu bener nggak nih sekolahnya gitu loh. Kan kita tanya punya prestasi nggak? Enggak Bu. Kamu aktif nggak? Enggak Bu. Ikut les nggak? Enggak Bu. Lah kalau semua enggak, terus apa yang kamu kuasai? Oke lah, sekarang kamu saya tanya ngambil jurusan apa? Kimia. Kimianya apa? Ini Bu. Oke, sekarang saya tanya rumusnya apa? Atau matematika? Coba. Ini jawabannya berapa? Kadang kita tes secara spontan itu HRD. Hanya ingin mengetahui menguasai materi atau enggak. Iya, jadi gini Mas Ilyas ya. Oke. Mas Ilyas, biasanya kita bertanya itu berdasarkan CV yang kalian masukkan ya. Di CV itu kelihatannya kalian menampilkan apa? Kalau ada hal-hal yang memang belum ada yang ditampilkan itu, ada yang kita belum memahami atau kita perlu gali lagi, biasanya kita akan tanya. Tapi ketika kita, makanya saya tadi bilang, ketika kalian interview persiapkan dengan baik, paling tidak minimal 7 yang tadi saya sampaikan, kalian siapkan dengan baik. Kalau kalian bisa menyampaikan itu dengan benar-benar kalian bisa jualan tentang diri kalian ya, yakin deh ya, nggak akan banyak pertanyaan. Karena apa? Karena kalian memahami banget tentang diri kalian, dan jangan lupa kan tadi saya sampaikan bahwa kalian memahami terkait pekerjaan yang kalian akan lamar itu apa. Sehingga apa? Saya itu udah nggak banyak nanya. Kalau kalian sudah, waduh jualannya bagus banget nih, kita nggak akan banyak nanya. Tapi ketika orangnya ini ya, CV-nya bagus banget nih, banyak sertifikatnya banyak, ya kan? Terus ngakunya nih biasanya skillnya komunikasi bahasa Inggris sampai bintang 8, misal begitu, benar nggak Mbak Lina? Bintang 7 Terus biasanya leadership bintang 8, betul nggak? Komunikasi bintang berapa? Tapi tidak bisa menunjukkan, tidak bisa menceritakan terkait dengan apa yang ditulis di CV. Nah itu biasanya kita akan tanya. Tapi kalau
teman-teman itu sudah menyampaikan dulu apa yang ada di CV, karena kan CV nggak mungkin dong kita kasih penjelasan yang panjang lebar kan nggak. Nah, waktu kalian pada saat interview adalah menjelaskan selengkap-lengkapnya apa yang ada di CV dan tambahkan kalau memang ada yang memang belum sempat dimasukkan di CV. Nah, kalau kalian sudah menyampaikan dengan jelas terkait dengan jualan kalian dan kita yang sebagai interviewer sudah benar-benar mengenali, oh anak ini adalah anak yang ini loh punya attitude-nya kayak begini, dia punya skill ini, dia punya knowledge kayak ini nih terkait dengan pekerjaan ini. Is okay, udah nggak perlu lagi kita akan banyak nanya. Yakin dan percaya deh. Betul nggak Bu Yana? Hebat sekali. Betul, Bu Yana? Betul sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, cukup untuk hari ini. Tadi kita kesimpulannya, ingat ya, ada 7 item yang harus dipersiapkan. Jangan lupa fase interview itu adalah fase yang sangat penting. Yes. Jangan sampai tidak ada persiapan. Fase seandainya- jualan. Kalau seandainya kita sudah persiapannya sudah maksimal, kita tinggal pasrah dengan yang di atas, ya seperti itu. Karena jodoh, rezeki itu semua diatur sama yang di atas. Oke, semangat adik-adik sekalian. Sekian dari saya dan Bu Ayu yang cantik di sini. Sehat semua. Saya Kak kembalikan Ayu. Kak Ayu ya, Kak Ayu dan Kak Yana. Oke, saya kembalikan ke De Aca. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Mulyana, Ibu Ayu atas materinya. Teman HR semuanya kita dapat banyak banget nih ilmunya dari Ibu Mulyana dan Ibu Ayu. Saya selaku tim kita HR juga mengucapkan terima kasih banyak karena antusias teman HR yang masih semangat belajar hari ini. Sebelum menutup webinar ini, kita akan ada sesi foto bersama ya Bu. Semuanya diharapkan mengaktifkan kameranya. Ayo, yang kameranya masih off, bisa tolong di... Oke. Mana nih? Pak Firda udah siap? Siap, Cak. Nanti dibantu hitung ya, Cak. Oke. Teman HR semuanya tolong di on kameranya dulu ya. Oke, gini ya, kompeten. Tangannya jangan lupa. Gini kan, Kak? Oke. Itu tangannya gimana ya, Kak Aca? Gini makan, Kak. Di sini nggak ada. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Bu. Mungkin gaya bebas ya, Bu. Udah siap, Kak Firda? Siap, Cak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, mantap. Lagi. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Teman-temannya ya, biar makin banyak dapat. Sukses selalu buat Sukses. teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Untuk teman HR, jangan lupa buat isi link feedback-nya. Nanti akan di-share melalui via WhatsApp group. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita HR dan IPHRD. Karena di sana bakalan selalu update tips dan trik info webinar selanjutnya. Teman HR juga boleh banget kalau mau upload tentang keseruan malam ini di Instagram, jangan lupa tag juga kita HR dan IPHRD. Terima kasih banyak semuanya. Saya Aca sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, Bang. Terima kasih. Dari